Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya. Sebelum saya memulai podcast ini, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakwan Ahmadinejad dari kelas 11 S15. Kasus yang akan saya sampaikan di sini adalah kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang ini terjadi setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Setelah Arema FC kalah 3-2 dari Persebaya Surabaya, supporter yang kecewa, mereka turun ke lapangan dan upaya pengamanan untuk mencegah mereka berhadapan dengan pemain mengakibatkan kekacauan. Lalu polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi ini. Tetapi kerumunan supporter menyebabkan penumpukan yang mengakibatkan sesak napas dan terinjak-injak. Hasilnya, lebih dari ratusan orang meninggal dunia pada insiden ini. Presiden Jokowi dan pihak berwenang lainnya mengutuk insiden ini, serta memerintahkan evaluasi dan penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa tragedi ini disebabkan oleh desak-desakan dan bukan bentrok antara supporter. Lalu Liga 1 dihentikan untuk sementara waktu untuk dievaluasi. Lalu orang yang terlibat di kasus ini ada Kapolda Jawa Timur, yaitu Irjen Niko Afinta. Beliau menyampaikan kronologi kejadian ini. Lalu ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin penyelidikan dan investigasi. Lalu ada Bapak Presiden Joko Widodo yang menyampaikan duka dan memerintahkan evaluasi investigasi serta penghentian Liga 1 untuk sementara waktu. Lalu ada Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau menegaskan penyebab tragedi bukan bentrok antara supporter. Lalu ada Menteri Kesehatan, yaitu Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa diminta untuk memonitor pelayanan medis bagi korban yang terlibat pada kasus ini. Lalu ada upaya penyelesaiannya, penyelidikan dan evaluasi. Penyelidik melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengumpulkan data termasuk rekaman CCTV. Lalu ada perbaikan prosedur keamanan. Jokowi memerintahkan evaluasi pengamanan pertandingan sepak bola untuk mencegah kejadian yang serupa. Lalu menghentikan Liga 1 untuk sementara waktu. Liga 1 dihentikan sementara untuk perbaikan prosedur pengamanan. Lalu di sini ada teori sosiologinya. Teori kerumunan atau crowd theory bisa menjelaskan bagaimana perilaku massa yang kecewa dapat mengarah pada kerusuhan. Dalam hal ini, ketegangan antara supporter yang kecewa dan petugas yang berusaha menjaga keamanan dapat memicu kerumunan yang akhirnya berujung pada penumpukan dan tragedi. Lalu ada resolusi penyelesaian konflik. Yang pertama ada meningkatkan keamanan dan pengawasan. Untuk mencegah kerusuhan di masa depan, prosedur pengamanan harus diperbaiki dengan lebih banyak pengawasan dan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat. Lalu ada dialog dan mediasi antara pihak kepolisian, klub sepak bola, dan supporter untuk mencari solusi damai dan membangun komunikasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan kampanye anti kekerasan untuk mengedukasi supporter agar lebih sportif dan tidak mudah terprovokasi oleh hasil pertandingan. Lalu yang terakhir ada investigasi tuntas dan transparansi untuk memastikan keadilan bagi korban dan menghindari konflik lebih lanjut antara masyarakat dan pihak berwenang. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri.